Terpuji ya nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, selamat kita beribadah di bawah kaki Tuhan. Pada sore hari ini kita patut bersyukur karena pertolongan, kasih, kemurahan, anugerah yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri boleh berkenan atas ibadah kita. Kita mohon pertolongan dan pimpinan yang daripada Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih-Nya. Sore hari ini kita ada sebagaimana kata ada semuanya karena anugerah, kemurahan, kasih yang daripada Allah. Hidup
yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Sore ini ya Bapa, kami patut bersyukur sebab anugerah yang Allah sudah limpahkan. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang Allah sudah pimpin di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di mana kita ada, sebagaimana kita ada sore hari ini. Begitu besar anugerah dan kasih Allah yang sudah Allah limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hingga saat ini kami ada. Kami boleh datang di tempat ini, itu semua hanya karena anugerah dan kebesaran Allah di dalam kehidupan kami. Kuasa kasih anugerah Allah yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kiranya ajar kami Tuhan sore hari ini untuk kami bersyukur dengan segala apa yang ada pada diri kami. Dengan keadaan kami saat ini, kami patut bersyukur ya Bapa. Terima kasih Yesus, semua anugerah yang Allah sudah limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, seluruh sidang jemaat Allah yang sudah hadir pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Layakkan dan kuduskan kami untuk kami sebentar berbakti, memuji dan memuliakan akan nama Engkau. Engkau Allah yang kudus, Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang hidup, yang sudah menebus kehidupan kami. Dan untuk melayakkan kami, untuk kami boleh datang kepada Engkau, untuk kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kiranya Allah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Satukan kami para pelayan-pelayan Engkau di dalam urapan kuasa Roh Kudus Engkau, di dalam pimpinan kuasa kasih Engkau, di dalam pemeliharaan Engkau dan penyertaan Engkau dalam ibadah kami. Bila ada hal-hal yang tiada layak dan yang tiada berkenan di hadirat Engkau, Allah boleh segala ampuni. Bila ada roh-roh jahat, roh setan, roh iblis, roh penasaran yang ingin mengagalkan ibadah kami sore hari ini, kami boleh tengking dalam nama Yesus. Allah boleh menyucikan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami, biar hati kami benar-benar menghadap kehadirat Engkau. Kami hanya boleh memandang hanya kepada Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami serahkan segala doa ucapan syukur kami hanya di dalam satu iman, percaya kami pada Putra Allah yang tunggal yang akan menyertai senantiasa di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam ibadah kami sore hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita? Ada sukacita? Kita sudah ditebus oleh Yesus. Oleh darah Yesus yang begitu mahal di atas kayu salib. Kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan dengan penuh sukacita. Darah Yesus menghapus segala dosa.
yang sudah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Allah katakan jangan berbuat dosa lagi. Namun kita sebagai manusia, kita hanya perlu pertolongan yang dari Allah. Hanya Roh Kudus yang mampukan kita untuk melakukan. Semuanya suka-suka Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hidup kita terserah apa kata Tuhan, suka-suka Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan mengalami ketenangan, ketentraman. Karena seluruh kehidupan kita serahkan hanya apa yang Tuhan mau. Puji akan nama Tuhan. Saya undang langsung saja kur kaum ibu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
Puji akan nama Tuhan, mari kita aminkan pujian kaum ibu bahwa kita mau cinta kepada Yesus karena Yesus yang lebih dulu mencintai kita. Puji akan nama Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk firman Allah. Saya undang seluruh istri dan jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Kiranya Allah sendiri, Allah Roh Kudus boleh memimpin kita di dalam hati kita. Biarlah kita tetap memandang hanya kepada Yesus. Kita mohon pimpinan Roh Kudus-Nya. Kita mohon pimpinan kepada Allah. Biarlah Allah berkenan, boleh layak untuk terima semuanya. Dan Allah boleh membukakan, memberkati hati kita. Banyak perkara yang tidak pernah kita mengerti. Namun Allah tahu, Allah mengerti, Allah lebih mengerti di dalam kehidupan kita. Melebihi dari diri kita sendiri. Allah lebih tahu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang
bergumul sendiri. Allah ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Allah yang mengerti, sebab Allah mengerti keadaan kita. Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan keadaan kita, melebihi diri kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang cukup mengerti dengan keadaan kami. Kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah takut lagi karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita akan bersama masuk di dalam doa untuk firman Allah. Nanti Mbak Iis Nur Hayati pimpin di dalam doa untuk firman-Nya. Amin. Haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami, Allah yang senantiasa mengerti dan peduli setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat Engkau Tuhan yang kami boleh terima sampai detik ini. Tuhan pelihara kehidupan kami begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena anugerah-Mu, bukan oleh kekuatan dan kegagahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama, bersatu hati memuji, memuliakan Engkau saat sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap puji-pujian kami, mendatangkan dupa harum untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, semua yang ambil bagian ya Tuhan. Berkati sebentar hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu, biarlah melalui perkataan Engkau Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Engkau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Untuk Tuhan kami boleh belajar melakukan apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Ajar kami memiliki sikap hati yang taat, sikap hati Tuhan yang mau dengar-dengaran dan rendah hati untuk menerima firman-Mu. Kami mau serahkan pertengahan hingga akhir ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, pujian katakan tadi semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mau yakin, kita mau percaya bahwa Allah senantiasa ada menyertai kehidupan kita, peduli dalam setiap apapun yang kita hadapi. Cocok dengan firman Tuhan malam hari ini, pujian terakhir ya, kita akan belajar tentang Dia Allah turut merasakan. Kita buka dalam kitab Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, terus kita lanjut Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar bahwa Dia, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, turut merasakan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Lanjut,
Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ya, malam hari ini kita belajar bahwa Dia Allah kita turut merasakan. Firman Allah tadi katakan, kita bersyukur karena kita mempunyai imam besar yang agung. Ibrani 5 ayat 1 sampai 4 menjelaskan bagaimana tugas seorang imam. Ya, dalam perjanjian lama di sini dikatakan imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi imam pada masa perjanjian lama ditugaskan untuk mengadakan upacara pengampunan dosa. Ya, bagi umat Israel yang berbuat dosa, mereka harus datang kepada imam, membawa persembahan, dan itu adalah tugas imam. Tugas imam untuk mengadakan persembahan itu, sehingga memberikan pengampunan bagi jemaat itu, bagi umat itu. Bukan hanya itu saja, imam harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Jadi imam itu sendiri, istilahnya mereka juga harus mengerti, paham dengan kondisi jemaat yang datang kepadanya. Ketika kita berbuat dosa, kita datang kepada imam. Aku membawa kambing domba, aku berbuat dosa seperti ini ya imam. Imam besar, tolong persembahkan korban ini, supaya dosaku diampuni. Jadi imam besar itu juga harus turut merasakan dosa yang dialami, turut bersimpati, turut berempati. Ya, imam itu harus tahu bagaimana dia melakukan dosa, bukan menghakimi dia. Ketika dia menceritakan tentang dosanya, imam tugasnya tidak menghakimi, salahmu sendiri kamu kayak gini. Tidak. Tetapi dikatakan, ia harus dapat mengerti. Jadi imam pun harus mengerti keadaan jemaatnya. Oh, kamu berbuat seperti itu. Kita berdoa. Kita akan persembahan korban supaya Allah berkenan mengampunimu. Tugasnya imam seperti itu, mengerti dan merasakan apa yang dihadapi oleh jemaat-jemaatnya, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bahkan bukan itu saja, imam pada zaman dahulu mereka juga harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri, karena masih dalam keadaan manusia. Itu tugas imam. Dan saat ini kita bersyukur, kita bergereja, kita punya bapak gembala, ibu gembala, mungkin pemimpin-pemimpin rohani kita, yang kita tahu mereka akan selalu berdoa bagi kita. Yang kita tahu mereka akan senantiasa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita punya masalah, kita sering datang kepada bapak gembala atau pemimpin-pemimpin rohani kita curhat. Nah, tugasnya imam bukan menjudge atau bukan menghakimi atau bukan menyalahkan jemaatnya yang datang. Tetapi dia harus turut merasakan, seperti dalam kitab Ibrani ini. Ya, Allah kita, Ibrani 4 tadi katakan, ayat yang ke-14, kita mempunyai imam besar yang agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus. Ibrani katakan supaya kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Seperti saya katakan di awal tadi, imam besar yang kita sembah adalah imam besar yang tahu keadaan kita. Pujian tadi katakan, dia mengerti, dia peduli. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang sering kita dengar namanya adalah empati. Ya. Kalau kita belajar tentang empati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan empati itu adalah kemampuan untuk memahami
atau merasakan apa yang dialami orang lain. Dengan kata lain, empati itu kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Ya, ketika imam tadi menerima jemaat, aku berbuat dosa seperti ini imam. Jadi bagaimana imam itu memposisikan dirinya ada di posisi orang yang berbuat dosa. Jadi dia berempati, dia turut merasakan ya beban yang dialami, beban yang dirasakan. Turut merasakan pergumulan yang dihadapi. Itu namanya empati. Nah, empati ini biasanya bisa memunculkan rasa kasih, ya, atau rasa kasihan, atau rasa peduli. Dan dari rasa peduli itu timbul keinginan untuk menolong kepada orang tersebut. Itu namanya empati. Pernah ya Bapak Ibu Saudara semuanya lihat pengemis di pinggir jalan, atau orang-orang yang cacat, atau orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Sering kita katakan kasihan ya orang itu ya. Kalau kita berempati, kita turut merasakan bagaimana seandainya saya seperti itu. Dari hal itu kita bisa timbul belas kasihan, kita timbul kepedulian, bahkan kita akhirnya timbul keinginan untuk menolong mereka, memberikan sedekah kepada pengemis itu. Itu wujud dari empati. Bukan menjudge, bukan menghakimi. Ketika mungkin ada seorang pernah dicerita firman Allah ya, ketika cerita yang ya, saya lupa, yang dikatakan itu salah siapa Tuhan ya, ketika orang buta ya kalau nggak salah ya. Itu salah siapa, apakah salah orang tuanya, kenapa dia sampai sakit seperti itu. Nah, itu bukan empati ya, kalau empati dia merasakan. Bagaimana seandainya kita ada di posisi orang tersebut ya. Kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain yang ada dalam kelemahan kita. Makanya kalau saudara kita, teman kita, atau mungkin sahabat kita curhat, dengarkan dulu. Jangan, wah itu salahmu, salah dewe awakmu ngene. Kita menjudge ya, kita bukan berempati tapi kita malah lebih menyalahkan. Mereka yang terbeban yang ingin cerita tambah down ya. Kita yang sudah down pengennya cerita curhat supaya beban kita tersalurkan, kita semakin ringan beban kita, tapi malah dijudge, dihakimi seperti itu. Itu bukan berempati. Kita mau dengarkan dulu, kita mau ada di posisi mereka seperti apa rasanya. 2 hari yang lalu saya baca renungan di HP ya, di Alkitab di HP. Itu ada cerita tentang seorang kakak adik, di mana adiknya itu ODGJ. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa, stres, sakit jiwa ya. Nah, seorang kakaknya ini orang yang sehat ya, sedangkan adiknya yang ODGJ ini. Nah, seorang kakak ini sulit untuk mengasihi adiknya karena kelakuan yang diperbuat oleh adiknya. Ya dia sering marah-marah karena memang gangguan jiwa ya. Ketika malam-malam tidur nyenyak, tidur enak, tiba-tiba dia teriak-teriak dengan keras. Kumat hitungannya ya, teriak-teriak dengan keras. Sehingga sang kakak ini marah, jengkel, dan sangat susah untuk mengasihi adiknya. Bahkan bisa dikatakan sangat membenci. Karena kelakuan adiknya. Dia tidak memahami apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh adiknya yang ada gangguan jiwa. Sampai suatu ketika seorang kakaknya ini dalam lingkungan pekerjaannya menghadapi tekanan yang berat. Tekanan terus yang bertubi-tubi, tekanan yang berat menimpa, menghimpit dia. Sampai dia akhirnya alami stres. Sama, hampir dia jatuh dalam gangguan jiwa. Tetapi untungnya dia bisa bangkit lagi dan bisa sembuh. Dari sejak itu ketika dia alami gangguan jiwa karena beratnya tekanan yang dihadapi, seorang kakak ini mengerti bagaimana keadaan adiknya. Akhirnya dia merasakan, dia mengasihi. Ya itu, ya banyak orang yang mungkin kita atau orang yang tidak bisa benar-benar memahami sesama kita.
sampai kita mengalami hal yang sama. Ketika seorang kakak tadi melihat adiknya seperti itu, dia nggak bisa memahami keadaan adiknya. Sampai dia akhirnya harus merasakan sendiri baru dia mengerti. Itu namanya empati. Seringkali kita tidak bisa seperti itu. Kita hanya katakan empati, tetapi dalam hati kita menjudge dia, menghakimi dia, menyalahkan dia, atau bahkan membenci dia. Alih-alih kita memaklumi dan peduli dengan orang itu, malah seringkali kita menghakimi dan menyalahkan dia. Itu keadaan kita manusia. Kalau kita benar-benar belum mengalami. Saya teringat ke Ibu Gembala ya ketika sakit. Wis mbah, semangat toh mbah. Kamu memang enggak merasakan. Nah, memang saya enggak merasakan Bapak Ibu Saudara ya. Berarti saya kurang empati ya. Ketika saya merasakan mungkin ya akan tahu rasanya, oh sakitnya akan seperti ini. Bisa jadi saya enggak kuat. Bisa jadi saya enggak mampu untuk menghadapi. Ibu Gembala katakan seperti itu, kamu memang enggak merasakan. Wes toh mbah semangat toh, ayo semangat. Kamu nyuruh semangat, kamu memang enggak merasakan sakitnya ini kayak apa. Ya. Seringkali kita alih-alih memaklumi dan peduli, malah kita seringkali menghakimi atau menyalahkan. Tetapi bersyukurnya kita punya Yesus, Allah yang kita sembah adalah imam besar kita yang tidak bersikap demikian kepada kita. Kita bersyukur punya Yesus. Dia yang tidak pernah menyalahkan kita karena dosa kita. Dia yang tidak pernah menghakimi atau menjudge kita. Dialah yang turut merasakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, dia adalah imam besar kita yang tidak bersikap demikian. Bahkan dengan kemauannya sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besarnya kasih Allah, karena begitu besarnya empati Allah dalam kehidupan, bagi kehidupan kita, bagi kehidupan umat manusia. Sehingga akhirnya dia, Yesus, anak Allah, rela turun ke dunia. Dia ingin merasakan, ya, membuktikan bagaimana sih rasanya hidup dalam dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Dia turun ke dunia seperti seorang kakak tadi ya. Ketika dia merasakan gangguan dalam jiwanya, baru dia bisa merasakan bagaimana keadaan adiknya. Karena kasihnya yang begitu besar, dia Allah rela turun ke dunia untuk merasakan apa yang kita rasakan. Pencobaan iblis, keinginan daging, dosa yang menghimpit kita, beban berat, masalah, tantangan. Yesus rela turun ke dunia supaya Yesus merasakan itu. Untuk menebus dosa kita, untuk mengangkat kita dari belenggu dosa. Bukan hanya menebus dosa kita, dia turun ke dunia dengan tujuan supaya dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ayat 15 tadi ya. Imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Yesus inkarnasi ke dalam dunia dalam wujud manusia adalah supaya dia dapat turut merasakan kelemahan kita. Selain dia bertujuan untuk menebus dosa kita, dia Allah ingin merasakan supaya apa kelemahan-kelemahan manusia. Kenapa sih kok manusia itu sering berbuat dosa? Yesus berwujud seperti manusia. Saat itu Yesus manusia, 100% manusia. Lapar, haus, ada dalam tekanan, tantangan, beban berat, masalah.
Ketika Yesus datang ke dunia, dia bisa merasakan bagaimana nikmatnya dosa yang diiming-imingkan oleh iblis. Ketika Om Angga membahas pencobaan di padang gurun, Yesus merasakan, oh seperti ini iblis menyerang umat manusia. Diimingi dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Bahkan diimingi dengan firman Allah juga, bahwa firman Allah akan menolongmu ketika kamu melakukan menuruti iblis. Firman Allah diputar balikkan. Yesus merasakan, oh seperti ini, makanya manusia enggak kuat. Ya, mungkin seperti itu ya. Tapi bersyukurnya, Yesus enggak kalah seperti kita. Ya, karena dia masih punya kealahan, sifat kealahannya. Waktu itu dia sama seperti kita manusia. Kalau kita kalah waktu itu dari dosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Ketika Yesus datang ke dunia, dia berhasil mengalahkan iblis. Kita lihat Matius 4 ayat 11. Bagaimana Yesus ketika dicobai iblis, ditawari tawaran-tawaran yang menggiurkan, keinginan-keinginan daging yang nikmat, yang membuat umat manusia jatuh ke dalamnya. Iblis katakan, loh Yesus sih manusia masih kepingin hal-hal yang seperti itu. Tetapi Yesus tetap kuat, sampai akhirnya Matius 4 ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Kita bersyukurnya ketika Yesus jadi manusia, Yesus berhasil mengalahkan tipu muslihat iblis. Oleh kemenangan ini, Yesus tidak hanya dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia juga akan menjadi penolong kita menghadapi iblis. Ayat 16, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kemenangan Yesus memberikan harapan kepada kita. Yesus tidak hanya turut merasakan apa yang kita rasakan, tetapi Yesus tersedia bagi kita untuk menjadi penolong kita. Ibrani katakan, marilah dengan penuh keberanian, hampiri tahta Allah. Aku masih berdosa. Ya seringkali hal ini ya, aku enggak layak datang kepada Tuhan. Karena beban yang berat. Permasalahan-permasalahan yang mengganggu pikiranku sampai aku stres, aku enggak iso berdoa. Aku enggak fokus berdoa. Makanya aku enggak usah berdoa sih. Aku enggak usah nang gereja sih. Salah Bapak Ibu. Firman Allah katakan dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia itu. Sekalipun kita ada dalam keadaan dosa, terhimpit, beban berat, pikiran kita kacau, datang kepada Tuhan dengan berani, Ibrani katakan. Supaya kita menerima rahmat, supaya kita menemukan kasih karunia itu. Ingat Yesus adalah Allah yang turut merasakan. Ingat Yesus adalah imam yang turut merasakan. Kalau kita berbuat dosa, kita tidak datang kepada imam pada zaman dahulu, dosa itu enggak akan diampuni. Kita enggak akan beroleh kasih karunia. Kalau kita dalam beban berat, masalah, atau dalam keadaan dosa jatuh dalam kegelapan, kita tidak datang kepada imam kita tidak akan dipulihkan. Kita tidak akan beroleh pertolongan. Oleh karena itu apapun yang kita hadapi, masalah apapun itu, Ibrani katakan dengan penuh keberanian hampiri tahta Allah. Karena di situ ada Yesus, ada imam besar kita yang turut merasakan keadaan kita, yang mengerti, yang peduli keadaan kita. Di situ kita akan beroleh kasih karunia untuk kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ya, Dialah akan menjadi penolong kita dalam kita menghadapi apapun. Dialah yang akan menyertai kita. Beban berat yang kita hadapi, sakit penyakitkah itu, perekonomiankah itu,
atau hal apapun yang menghimpit, yang memberatkan kita, yang membuat kita serasa enggak mampu menjalani hidup ini, datang kepada Tuhan. Dia Allah merasakan setiap apa yang kita rasakan. Dalam hal apapun yang kita hadapi, libatkan Yesus. Dia imam besar kita, sebab dia mengasihi kita. Dia mengerti kelemahan kita. Dia memahami keterbatasan kita. Dan dia akan menolong kita. Kita belajar bersama-sama. Ketika saya belajar ayat ini, saya bersyukur bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus mengerti keberadaan kita. Kalau kita ada dalam kelemahan, Yesus pernah alami kelemahan. Kalau kita ada dalam pencobaan, Yesus pernah alami pencobaan. Kalau kita ada dalam beban berat, sakit penyakit, penganiayaan, Yesus terlebih pernah mengalami hal itu. Ejekan, olokan, hinaan, atau penghakiman dari yang lain, Yesus sudah merasakan itu. Jadi Allah kita bersyukur kita punya Allah yang sudah merasakan semua yang kita rasakan. Jadi yang kita alami, Yesus sudah alami. Karena Yesus sendiri yang turun ke dunia, merasakan. Kita akan baca sekali lagi. Ayat yang ke-15 dan 16 bersama-sama. Imani, katakan dengan sungguh-sungguh bahwa ini akan terjadi dalam hidup kita. Allah akan menyertai kita, Allah akan menjadi penolong kita, Allah akan menyertai kita. Ibrani 4 ayat 15 dan 16, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati renungan kita malam hari ini. Tetap ingat bahwa Yesus kita senantiasa ada bersama-sama dengan kita, merasakan, tahu dan mengerti apa yang kita hadapi saat ini. Puji Tuhan, saya undang kembali bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan, segala pergumulan yang kita hadapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki imam besar yang agung, yang mengerti keadaan kami. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Ya Allah mengerti, Allah mengerti. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah
yakini bahwa Allah kita mengerti sepenuhnya kehidupan kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah membiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan dengan percaya, Allah mengerti, Allah mengerti. Amin. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang mengerti dan peduli, bahkan punya Allah yang turut merasakan apa yang kami rasakan, persoalan yang kita hadapi. Amin. Takkan pernah, haleluya, dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Saya serahkan kepada Bapak Gembala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah biarkannya ku berkulir di Bapa. Mari kita maju dalam doa bersama-sama. Dipuli anak angkat dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat sore ini sekawan domba-Mu yang ada boleh memuji membesarkan Engkau. Ini suatu anugerah, bukan suatu kebetulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan hidup kami secara lahiriah. Sebab Engkau telah menjelma sebagai manusia Tuhan, sehingga Engkau mengerti keadaan kami sebagai manusia yang sering mengalami Tuhan keletih lesuan secara pribadi ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat sore ini Allah menelip setiap kehidupan kami yang datang pada saat ini. Kami tahu Engkau Allah kami yang peduli, Allah kami yang mengerti setiap kehidupan kami, Allah yang mengenal setiap tetesan air mata kami. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah memandang hina hati yang hancur, yang mau datang kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Pada saat ini kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, senantiasa Engkau memberkati dan Engkau mengenal setiap kerinduannya, setiap bebannya, setiap masalahnya Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Awal, pertengahan hingga akhir jalannya ibadah kami serahkan seutuhnya dan sepenuhnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut.
kita punya imam agung, imam besar yang ikut merasakan kelemahan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, nanti tetap latih pujian Ika Wanita, dan Jumat besok tetap ya kita bangkit kembali untuk doa ya menghadapi yaitu ke depan ya. Puji Tuhan, jangan lupa ya Sabtu Kamuda Minggu anak-anak pagi, siang pada raya pakai baju batik minggu terakhir ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Rapnya saja ya, angkat lagi pujian ini. Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri. Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih. Bapa yang di surga, kami bersyukur sudah pimpin awal pertengahan sampai akhirnya ibadah pada malam ini. Kami tetap berpegangkan janji-Mu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam agung yang turut juga bekerja, yang juga turut merasakan kelemahan kami. Sebab kami manusia yang terbatas ini ya Bapa. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan yang memberikan kekuatan kemenangan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada malam ini. Dan kami Tuhan bersyukur juga Tuhan atas segala kemurahan dan berkat-berkat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih bentar berlatih pujian. Wanita berkati, persembahan jemaat mengerjakan berkati, selesai pulang Tuhan menyertai sepanjang malam. Bila kami beristirahat bungkus dengan darah Kristus, kami beristirahat dengan tenang karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada malam ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami, dan kami memberkati bersama-sama yang sudah hadir pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati pada saudara.